Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudara mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan sahabat-sahabat pemirsa dari manapun Anda berasal. Pada video ini saya akan melanjutkan pembacaan naskah kitab Fathul Qorib bab tentang riba yang sudah dimulai pada video sebelumnya yang saya unggah seminggu yang lalu. Mari kita mulai ngaji kitab Fathul Qorib pada sesi ini dengan membaca umul kitab. Kita bacakan untuk pengarang kitab ini yaitu Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita mendapatkan manfaat dan berkah dari ilmu yang kita pelajari di kitab ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu lan ora wenang opo baimul lahmi adol daging bil hayawani den tuku kelawan hewan urip. Sawaun kana podo ugo ono opo lahem atau daging ono iku min jinsihi saking jenise lahem. Kabaingi lahmi syatin koyo adol daging wedus bisatin den tuku kelawan wedus urip. Au min ghairi jinsihi utawa saking liyane jenise daging lakin tetapine min makulin saking hewan kang bisa den pangan. Kabaingi lahmi bakorotin kaya dene adol daging sapi bisatin den tuku kelawan wedus urip. Nah, ini penjelasan tambahan tentang riba dalam bahan makanan. Dalam hal ini adalah daging. Nah, Mbah Kiai Musonef yaitu Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan bahwa tidak boleh menukarkan daging yang sudah dipotong-potong, maksudnya daging hewan di mana hewannya sudah disembelih kemudian ditukar dengan hewan yang masih hidup. Nah, ketidakbolehan ini hukumnya berlaku baik bagi pertukaran daging dengan hewan yang jenisnya sama maupun pertukaran daging dengan hewan yang lain jenis. Nah, maka contohnya di sini menukarkan daging kambing dengan kambing yang masih hidup itu tidak boleh. Menukarkan daging sapi dengan kambing yang masih hidup atau sebaliknya daging kambing dengan sapi yang masih hidup juga tidak boleh. Nah, kenapa begitu? Ya, bisa kita nalar kalau kita misalnya menukarkan daging 5 kilo dengan kambing yang beratnya 5 kilo, walaupun sama-sama 5 kilo, tetapi yang satu sudah berupa daging siap masak, yang satu masih berupa hewan, maka sangat mungkin salah satu pihak akan dirugikan. Dirugikan dalam hal apa? Ya, misalnya beratnya sama-sama 5 kilo. Nah, ditimbang. Ternyata ketika disembelih nanti hewan yang masih hidup
yang bisa dimanfaatkan dari hewan itu bisa jadi lebih sedikit daripada daging yang dia serahkan ke pihak satunya. Nah, kenapa? Karena dari kambing yang masih hidup setelah disembelih nanti harus dibuang darahnya, dibuang isi perutnya, kemudian dibuang tulangnya. Nah, itu nanti akan menyusut banyak, mungkin dagingnya tinggal 3 kilo. Nah, dari situ maka pemilik kambing itu akan pemilik kambing yang menukar dengan daging, dia akan mendapat keuntungan lebih besar daripada pemilik daging yang ditukar dengan kambing. Nah, maka tidak boleh. Nah, kalau ingin tukar menukar seperti itu, maka harus diuangkan dulu, dihargakan dulu kambingnya berapa, kemudian daging harganya per kilo berapa. Nanti ada kurang atau lebihnya, pihak yang kekurangan itu harus membayar sisa harganya sehingga pertukaran itu menjadi seimbang. Nah, itu kemudian sama juga dengan hewan yang lain jenis tadi, misalnya daging sapi 5 kilo ditukar dengan seekor kambing, itu juga sama saja. Karena sekali lagi di dalamnya terdapat resiko atau potensi merugikan salah satu pihak. Nah, Islam mengatur bahwa pertukaran yang seperti ini tidak boleh dalam rangka melindungi kedua belah pihak agar tidak dirugikan. Saya lanjutkan, waya juzu lan wenang opo baingu zahabi adol emas bil fiddoti den tuku kelawan perak mutafadilan hale leluwihan hale den lewihi. Nah, lakin tetapine nakdan kontan, ai halan tegese kontan atau tunai, makbudon kang den serah terimakan qobla tafaruki ing dalem sakdurunge pisah. Nah, penjelasannya adalah boleh kita menukar emas dengan perak sebagai benda ribawi yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Boleh ditukar dengan syarat salah satunya dilebihkan. Dilebihkan bagaimana? Jadi kalau emasnya 10 gram, maka peraknya harus lebih dari 10 gram. Misalnya peraknya 15 gram, emasnya 10 gram. Nah, ini boleh. Kenapa begitu? Karena emas dan perak itu secara umum dalam sejarah dari dulu harganya tidak sama. Selalu emas punya harga lebih mahal daripada perak. Nah, maka kalau mau ditukar, berat peraknya itu harus lebih banyak daripada emas. Nah, syarat yang berikutnya, kecuali syarat dilebihkan, juga ada syarat harus kontan atau tunai. Maksudnya tunai itu ada uang, ada emas, ada perak. Emas diserahkan dari pemilik aslinya ke pemilik perak, kemudian perak juga diserahkan dari pemilik aslinya ke pemilik emas sebelum mereka berpisah. Nah, sebelum berpisah artinya tidak boleh menunggu besoknya lagi, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Tapi harus saat itu juga. Nah, jadi kalau ada kesepakatan transaksi, aku punya emas kebanyakan, aku pengen beli perak tapi malas ke toko. Nah, kemudian yang satunya, oh kalau aku sebaliknya, aku punya perak banyak, pengen emas tapi belum sempat beli. Gimana kalau kita tukaran saja? Emasmu
aku tukar dengan perakku. Nah, kan kita sama-sama pengen. Oh ya, boleh, saya setuju. Mana emasmu? Ini. Mana perakmu? Ini. Ayo kita tukar. Nah, yang seperti itu boleh. Tapi kalau salah satunya menunda, misalnya mana perakmu? Ini. Emasnya mana? Besok aja ya. Aku nggak bawa. Nah, kemudian mereka berpisah. Nah, itu menjadi tidak boleh hukumnya. Kenapa begitu? Ya, karena kita tahu bahwa emas, perak itu adalah komoditas yang harganya bisa naik dan turun setiap saat. Harga perak, harga emas hari ini dengan hari besok, kalau kita lihat dari pengumuman PT Aneka Tambang yang memproduksi emas, itu sering sekali berubah. Bisa naik beberapa rupiah, besoknya lagi bisa turun beberapa ribu rupiah. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Maka beli emas dan perak, menukarkan emas dengan perak, disyaratkan harus diserah terimakan sebelum keduanya berpisah. Saya lanjutkan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono almatngumatu utawi piro-piro panganan. Iku laya juzu ora wenang opo baingul jinsi adol jenis minha saking matngumat bimislihi kelawan sepadane jenis ila mutamasilan kejobo padan pinadan nakdan tur kontan ai halan tegese kontan makbudon tur den serah terimakan qobla tafaruki ing dalem sadurunge pisah. Nah, begitu juga berlaku bagi makanan. Jadi tidak hanya bagi emas dan perak. Menukar makanan dengan makanan itu juga boleh kalau lain jenis dan dilebihkan. Kalau sejenis itu harus sama. Nah, di sini mutamasilan harus sama. Beras ditukar dengan beras, boleh, asal beratnya sama. Beras jenis apapun, ya, mau beras rojo lele ditukar dengan beras mapan, mau ditukar dengan beras TW, mau ditukar dengan romantika dan seterusnya, silahkan. Yang penting beratnya sama dan tunai. Nah, sama dengan emas, beras itu juga harganya bisa naik turun setiap hari. Maka tidak boleh menunda penyerahannya karena bisa merugikan salah satu pihak. Nah, kemarin sepakatannya ditukar beras dengan beras sama-sama 5 kilo, ternyata belum diserahkan, besok harganya sudah naik sehingga nilainya sudah beda. Kemudian waya juzulan wenang opo baingul jinsi adol jenis minha saking matngumat bighairihi kelawan liyane jenis mutafadilan hale den lewihi atau leluwihan lakin tetapine nakdan kontan ai halan tegese kontan makbudon tur den serah terimakan qobla tafaruki ing dalem sadurunge pisah. Nah, yang ini menjelaskan bahwa menjual jenis makanan yang berbeda itu boleh asal dilebihkan salah satunya. Misalnya menjual atau menukar beras dengan jagung. Nah, itu harus dilebihkan salah satunya. Pada umumnya beras dari dulu lebih mahal daripada jagung. Pada umumnya, mungkin di suatu daerah jagung bisa lebih mahal. Nah, maka ketika akan menukar beras dengan jagung, jagungnya itu harus lebih banyak daripada berasnya. Karena harga jagung lebih murah daripada beras. Misalnya beras 10 kilo ditukar dengan jagung 6 kilo. Seperti itu boleh.
Tetapi syaratnya sama seperti tadi, harus kontan diserahkan pada saat itu sebelum mereka berpisah. Kemudian falau tafaroko mongko lamun pisah sopo almutabayingani wong kang akad-akadan loro atau wong kang akad-akadan karone qabla qabdi kullihi ing dalem sadurunge menyerah terimakan sekabehane barang kang den dol patola mongko batal opo akad ya. Tadi falau tafaroko mongko lamon pisah sopo almutabayingane wong kang dol tinuku karone qabla qabdi kullihi ing dalem sadurunge menyerah terimakan mabi itu barang kang den dol batola mongko batal. Nah, misalnya tadi apabila berpisah dua orang yang bertukar menukar ini, orang yang berjual beli ini sebelum menyerahkan semua barangnya, maka batal perjanjiannya. Jadi dianggap secara hukum dianggap tidak ada jual beli, tidak ada tukar menukar, batal. Masing-masing tidak punya hak dan kewajiban yang timbul dari akad jual beli itu. Au ba'da qabdi ba'dihi atau sakwise menyerahkan sebagian barang kang den dol tinuku au ba'da qabdi ba'dihi utawa lamun pisah. Ini ya kalau dipanjangkan kalimatnya menjadi atau lamun pisah sapa wong kang dol tinuku loro sakwise menyerah terimakan sebagian barang kang den tuku fafihi mongko iku tetep ing dalem ba'da qabdi ba'dihi qaula tafriqi sufhati utawi ucapan loro kang misahaken akad. Nah, maksudnya kalau sebelum berpisah atau kalau dua orang yang berjual beli ini berpisah padahal keduanya baru menyerahkan sebagian dari barang yang diperjualbelikan itu, maka harus ada dua akad. Ya, akadnya dipisah. Dipisah bagaimana? Nah, misalnya yang disepakati tadi 10 kg beras ditukar dengan 5 kilo jagung. Aduh, ini terbalik ya. 10 kg beras ditukar dengan 20 kg jagung. Nah, tapi berasnya itu baru diserahkan 5 kilo. Nah, belum semuanya. Jadi qabdi ba'di itu maksudnya menyerahkan sebagian dari yang disepakati. Nah, maka di sini berlaku dua akad yang dipisah. Nah, dipisah ini sudah diserah terimakan. Nah, besok jadi dari 10 tadi, 10 kilo yang diperjanjikan sudah diserah terimakan 5 kilo. Nah, maka akad jual belinya itu harus dipisah menjadi dua akad. Berarti saya beli 10 tadinya kan 10 kilo karena baru diserahkan sebagian yaitu 5 kilo. Jadi saya beli 5 kilo beras ditukar dengan misalnya 10 kilo jagung. Nah, sisanya besok bikin akad baru ketika akan menyerahkan sebagian lagi yang sudah disepakati. Wala yajuzu lan ora wenang opo baingul ghorori adol kesamaran. Kabayi abdin koyo dene adol kawulo siji min abidihi saking piro-piro kawulone baik
seorang yang menjual. Autoirin otowo koyo adol manuk siji fil hawai ing dalem awang-awang. Nah, ini ketentuan lain lagi dari jual beli, yaitu kita tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang samar. Samar itu artinya tidak jelas, tidak tertentu barangnya. Nah, contoh di sini yang diberikan oleh pengarang kitab adalah menjual salah satu dari banyak hamba yang dia miliki. Misalnya saya punya, ini dalam zaman dulu ya, zaman masih ada budak. Kalau sekarang misalnya diganti hewan. Saya punya banyak kambing. Kemudian saya menawarkan kepada seseorang, Mbak, kamu mau beli kambing saya? Oh iya mau. Memang punya berapa kambing? Saya punya 100 kambing. Kamu mau beli berapa? 1. Ya deh, berapa? 5 juta. Lalu dia beli. Si pembelinya ini menyerahkan uang 5 juta. Nah, sedangkan hewan yang atau kambing yang dimaksud itu tidak jelas yang mana. Karena dari 100 hewan atau kambing yang saya miliki itu beda-beda. Ada yang umur setahun, ada yang 2 tahun, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang perempuan itu ada yang sedang hamil, ada yang tidak. Nah, tapi saya hanya mengatakan salah satu kambing saya. Nah, itu kan samar-samar, tidak jelas yang mana. Nah, jual beli yang semacam ini namanya jual beli mengandung horor, kesamaran, dan itu tidak boleh. Contoh yang lain lagi yang disebutkan di sini adalah menjual seekor burung yang ada di udara sedang terbang atau di atas pohon, bukan milik saya, misalnya itu milik umum atau milik saya tapi sedang terbang tidak jelas di mana. Nah, kemudian saya transaksikan. Ada penggemar burung, kamu penggemar burung ya, saya jual burung ke kamu ya. Oh, burung apa? Lovebird misalnya. Wah, mau banget, saya itu kolektor lovebird. Berapa harganya? 1 ekornya 500.000. Oke, siapa takut? Nih, saya cash bayar. Tapi tidak jelas burungnya yang mana, di mana, karena sedang terbang di angkasa. Nah, itu contoh yang diberikan oleh pengarang kitab. Nah, contoh yang lain banyak terjadi kesamaran dalam banyak hal. Kalau tadi kesamaran dalam yang mana objeknya. Nah, dalam praktek perjualbelian sekarang, perdagangan di era sekarang, kesamar-samaran ini juga sering terjadi. Ada yang berkaitan dengan spesifikasi barang, ada yang berkaitan kadang-kadang dengan masalah harganya, ada yang berkait misalnya jual beli barang misterius. Nah, ada itu di online, jual beli barang mystery box misalnya. Di dalamnya tidak jelas apa isinya, harganya tapi dicantumkan 100.000, tapi tidak jelas isi barangnya. Nah, ini adalah contoh dari jual beli yang mengandung kesamar-samaran yang bisa kita temukan dalam praktek jual beli di era sekarang. Jadi kalau pengarang kitab mengatakan jual beli burung di udara, itu kelihatannya agak mustahil. Memang ada yang mau beli burung di udara. Nah, tetapi dalam praktek kekinian banyak ditemukan jual beli yang mengandung kesamar-samaran seperti ini. Nah, contohnya tadi adalah jual beli barang misterius. Ya, namanya misteri. Misteri itu tidak jelas. Untung nanti di situ ada unsur spekulasi. Bisa jadi barangnya yang diterima itu
sesuai dengan keinginan pembeli. Kalau dia beruntung, bisa juga tidak sesuai, misterius, tidak disebutkan, bahkan jenisnya apa tidak tahu. Nah, misalnya saya berharap dengan membeli mystery box ini saya mendapatkan barang berupa jam tangan misalnya, karena saya jam tangannya sedang rusak. Nah, tetapi yang datang apa? Ternyata yang datang adalah cangkul. Nah, kan tidak nyambung. Tidak nyambung antara ekspektasi dengan realita. Kemudian dengan praktek seperti ini, penjual diuntungkan karena dia pasti akan memberikan barang yang harganya sudah diperhitungkan. Untung 100.000 barangnya cangkul misalnya, karena harga cangkul misalnya umumnya ya memang 100.000 ke bawah. Nah, sedangkan bagi pembeli bisa rugi karena bisa jadi yang dia dapatkan itu adalah barang yang tidak dia butuhkan. Nah, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan uang 100.000 sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu adalah jual beli yang mengandung kesamar-samaran. Dalam bahasa fikih disebut horor, dan horor adalah salah satu unsur yang menjadikan suatu transaksi itu menjadi haram, di samping juga riba dan unsur yang atau faktor yang lain yang disebut dengan maisir atau spekulasi, untung-untungan. Nah, demikian penjelasan saya tentang naskah sebagian dari kitab Fathul Qorib bab riba yang sudah dibaca. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.